Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Oke, teman-teman, di pertemuan ke-9 kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama adalah materi tentang BUD atau Beyond Use Date, ya. Kemudian yang kedua tentang gangguan saraf dan psikiatri, dan yang ketiga terkait materi perhitungan dosis, ya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama dulu terkait Beyond Use Date. Apa itu Beyond Use Date dan apa bedanya dengan expired date? Ya, kita bahas di sini. Nah, kalau ED, ya, atau waktu kadaluarsa itu merupakan waktu, ya, waktu di mana sebuah sediaan obat ini diharapkan masih, ya, memenuhi persyaratan farmakope bila, jadi ada syaratnya nih, ya. Intinya sebuah sediaan ini masih memenuhi persyaratan bila, ya, disimpannya pada kondisi yang sesuai dengan farmakope. Nah, misal kalau di farmakope diterangkan di sana disimpan pada suhu dingin, di suhu 2 sampai 8 derajat Celcius, maka penyimpanannya juga harus sesuai dengan farmakope tersebut. Ya. Nah, sedangkan Beyond Use Date atau BUD itu merupakan batas waktu obat masih dapat digunakan setelah adanya proses peracikan dan atau proses, ya, dibukanya sebuah sediaan itu dari kemasan primer. Bagaimana maksudnya? Oke, misalnya kita punya sediaan sirup. Ya, misal kita punya sediaan sirup. Nah, sediaan sirup ini biasanya ada yang namanya kemasan primer dan ada kemasan sekunder. Nah, kemasan sekunder itu adalah kemasan kalau di sirup, ya, biasanya adalah dia merupakan kardus pembungkus botol. Ya, kardus, ya, tempat botol. Nah, sedangkan kemasan primer itu adalah kemasan yang dia bersentuhan langsung dengan sediaan obatnya. Yang mana kemasan primer di sini adalah botol, ya, botol sirup tersebut. Nah, botol sirup pasti ada tutup botolnya. Nah, di mana ketika sebuah sediaan sirup itu dibuka dari tutup botolnya, maka berlakunya bukan lagi menggunakan parameter expired date atau waktu kadaluarsa, tapi beralih menggunakan parameter beyond use date. Ya. Jadi expired date yang ditulis atau tertera pada setiap kemasan sediaan farmasi itu berlaku apabila sediaan tersebut belum pernah dibuka dari kemasan primernya. Ya, kalau sudah dibuka berarti masuknya ke beyond use date. Kemudian perbedaan yang lain adalah di mana untuk waktu kadaluarsa itu digunakan untuk obat kemasan komersial. Nah, jadi obat jadi dari pabrikan. Ya, jadi obat yang dibuat oleh pabrik, ya, baru yang dibuat oleh pabrik itu pasti ada tertera yang namanya waktu kadaluarsanya karena itu salah satu syarat wajib, ya. Nah, sedangkan beyond use date itu diperuntukkan untuk obat-obat racikan. Ya, tadi misal kita mau meracik sebuah obat nih, puyer misal. Maka racik puyer itu kan pakai yang namanya ini, ya, apa namanya? Bahan-bahan obatnya, ya, tergantung dari resepnya disuruh pakai berapa obat. Ya, obat yang akan diracik itu kan pasti akan dikeluarkan atau dibuka dari kemasan primernya. Kemudian waktu kadaluarsa itu dituliskan dalam tanggal
bulan dan tahun, atau bisa juga cuma bulan dan tahun. Ada yang menuliskan misal tanggal 15 Maret 2026 misal. Ada yang komplit seperti ini. Tapi ada juga yang hanya menuliskan Maret 2026. Ada juga. Ya, jadi tergantung dari si pabriknya itu mau menuliskan seperti apa formatnya. Itu sah-sah aja. Ya. Sedangkan untuk beyond use date, itu dituliskannya bisa dalam satuan jam. Ya, kemudian tanggal atau hari atau bulan. Ya, tergantung nanti kita pakai atau menentukan BUD itu sediaannya apa. Ya, karena waktu BUD itu akan berbeda-beda tergantung jenis sediaannya. Kemudian waktu kadaluarsa juga ditentukan setelah melakukan studi stabilitas dari industri farmasi. Sedangkan untuk BUD ditentukannya itu setelah proses peracikan atau proses setelah dibuka dari kemasan primernya. Dan yang terakhir adalah waktu kadaluarsa dituliskan oleh pabrik si pembuat obat, pakai mesin biasanya. Sedangkan BUD dituliskan oleh si farmasi ya yang melakukan peracikan atau melakukan dispensing sediaan tersebut. Ya, jadi ditulisnya manual. Ya, nah sedangkan itu ya itu perbedaan nih secara umum waktu kadaluarsa dengan BUD. Nah, di mana kalau kita bicara BUD itu diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi dua jenis, ya, yaitu BUD untuk sediaan yang non steril, contohnya puyer, kapsul, sirup, tablet dan lain sebagainya, dan BUD untuk sediaan yang steril. Ya, sediaan steril itu nggak banyak, maksudnya untuk kalau mau dihafal lebih baik menghafal yang steril karena steril itu hanya untuk sediaan mata. Ya, mata itu entah tetes, entah salep, ya, itu wajib steril. Dan semua jenis sediaan injeksi ini juga steril. Ya, oke kita bahas dulu untuk BUD yang sediaan steril dulu teman-teman. Ya, jadi steril tadi sediaan apa? Semua injeksi dan sediaan untuk mata. Ya. Nah, untuk klasifikasi dari eh, BUD sediaan steril, ya ada dua kategori. Kategori satu dan kategori dua. Nah, kategori 2 dipecah lagi menjadi dua. Ada kategori 2A, ada kategori 2B. Ya. Yang mana untuk kategori satu ini merupakan kategori yang dia bersifatnya adalah high risk. Kenapa disebut high risk? Karena pada kondisi kategori satu itu merupakan kondisi dispensing atau rekonstitusi sediaan steril itu dilakukannya di tempat ya tempatnya itu tidak steril, tempatnya tidak steril, ya, di mana di tempat tidak steril itu biasanya pada soal-soal yang sering keluar itu ada beberapa clue gitu ya atau ada beberapa kata kunci. Misal nih ada namanya bangsal, misal obatnya diracik di bangsal, ya, atau tidak di bawah LAF. LAF itu apa? Laminar airflow. Jadi kalau tidak di bawah LAF, maka dia kondisinya adalah tidak steril. Ya. Sehingga sehingga pada kategori satu tadi merupakan kategori dengan resiko tinggi karena di mana kita merekonstitusi sediaan yang steril tapi tidak di tempat yang steril. Nah, apakah boleh? Boleh. Cuma resiko kontaminasinya sangat tinggi. Sehingga
ketika obat itu akan disimpan atau ya disimpan atau nanti digunakannya masih nanti, ya, maka masih bisa digunakan ketika disimpan pada suhu kamar dengan suhu 15 sampai 30 derajat Celcius, dia masih bisa digunakan kurang dari 12 jam setelah proses peracikan. Apabila disimpannya pada suhu lemari pendingin 2 sampai 8 derajat Celcius, maka bertahannya bisa sampai kurang dari 24 jam. Ya, jadi suhu penyimpanan akan mempengaruhi juga ya lama dari BUD. Kemudian sedangkan kategori 2 ini dia di rekonstitusinya atau diraciknya sebuah sediaan steril itu di tempat yang steril. Mana itu tempat steril? Ya, biasanya ada kata kunci di LAF, ya, di bawah laminar airflow. Ya. Nah, kalau teman-teman punya kata kunci mengarah pada kategori 2, nah, kategori 2 tadi yang mana kategori 2 ini dibagi lagi dua, ya. Yang pertama adalah kategori 2A dan kategori 2B. Bedanya apa? Nah, bedanya ada di eh, komponen yang digunakan. Nah, jadi kalau kategori 2A, ya, ada satu atau lebih komponen yang digunakan saat proses peracikan itu ada yang tidak steril. Ya. Sehingga kategori 2A itu dinamakan juga kategori yang medium risk atau resiko yang menengah. Sedangkan kategori 2B, semua alat dan bahan ya yang digunakan selama proses peracikan itu steril semua. Sehingga kategori 2B masuk ke kategori yang low risk. Nah, jadi kita pisahkan dulu nih. Kita klasifikasikan. Kira-kira ketika ada soal BUD, sediaan steril, dia masuk ke kategori 1 atau kategori 2. Dipisah berdasarkan di mana tempat dilakukannya peracikan. Nah, kalau sudah ketemu, baru dilihat di mana sih tempat penyimpanannya. Ya, itu akan mempengaruhi. Ya. Nah, untuk tempat penyimpanan ketika eh, kategori 2A disimpan pada suhu kamar, itu bisa bertahan sampai 1 hari. Kalau disimpan pada suhu lemari pendingin, bisa bertahan sampai 4 hari setelah proses peracikan dilakukan. Sedangkan untuk kategori 2B, ketika disimpan pada suhu kamar dengan suhu 15 sampai 30 derajat Celcius, dia bisa bertahan sampai 4 hari. Sedangkan kalau disimpan pada lemari pendingin bisa bertahan sampai 10 hari. Ya, itu untuk sediaan steril yang injeksi. Nah, ada lagi sediaan untuk mata. Ya, kalau bentuknya tetes atau salep untuk mata, maka BUD-nya sama-sama 30 hari atau 1 bulan. Ya. Tetapi kalau bentuknya tetes yang mini dos, ya, yang dosis kecil-kecil itu cuma bertahan 3 hari aja. Oke, itu sediaan yang steril. Sampai di sini teman-teman ada yang masih perlu kita diskusikan dulu nggak? Silakan. Pak izin tanya, Boleh silakan ya. saya masih bingung untuk sediaan tetes mata. Di sini untuk tetes tetes mata dan telinga yang multidos kok 28 hari ya? Kalau sumber yang saya dapat. Oke, ada lagi. Maksudnya tetes mata apa tetes telinga nggak?
Ini tetes mata dan telinga yang multidos. dua Hmm, puluh delapan hari. ya, oke. Jadi kalau berbeda sumber, kadang berbeda juga asumsi dari BUD-nya. Ya, jadi ada yang mengatakan bahwa untuk tetes mata yang multidos itu berarti yang dia bentuknya botol, bukan mini dos ya. Itu berkisar 28 sampai 30 derajat, 30 hari. Ya, antara 28 sampai 30 hari. Itu masih ditoleransi gitu ya. Nah, eh, bagaimana kalau di pilihan jawaban ada dua-duanya jawabannya? Nah, tergantung teman-teman pakai sumber yang mana. Ya, teman-teman harus bisa menentukan satu sumber yang menurut teman-teman itu valid. Valid dalam artian ketika ada dua atau lebih, ada lebih dari satu sumber yang mengatakan hal yang berbeda dalam satu konteks yang sama, maka teman-teman pilih salah satu yang teman-teman yakini bahwa itu merupakan sumber yang eh, paling valid menurut teman-teman. Ya, jadi kan karena emang ini klinis ya, klinis itu sumbernya pasti banyak. Ya, sumbernya pasti nggak cuma satu gitu kan. Cuma kita minimal ada bisa mencari tahu dulu sumber mana yang valid. Kalau ternyata menemukan lebih dari satu sumber, pilih satu sumber saja yang teman-teman merasa bahwa itu yang valid. Nah, biasanya ya algoritmanya adalah pilih yang itu berdasarkan misal kalau ada berdasarkan undang-undang misal atau Permenkes. Nah, itu biasanya valid tuh kalau Permenkes atau udah dalam bentuk peraturan gitu ya. Biasanya itu paling valid. Nah, kalau nggak ada, pilih yang tata laksana berdasarkan eh, yang ada di Indonesia. Ya, biasanya dibuat oleh misal perkumpulan dokter anak atau perkumpulan dokter spesialis apa membuat sebuah eh, apa namanya modul ataupun tata laksana sebuah penyakit gitu ya. Nah, ambil pilih yang seperti itu gitu ya. Nah, baru yang ketiga, cari berdasarkan jurnal ataupun buku ya dari luar. Jadi tingkatannya mencari sumber yang dikatakan valid itu seperti itu ya. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada eh, di Indonesia gitu kan. Nah, untuk BUD sendiri ya BUD sendiri nih, saya bicara BUD ya, di mana sumber yang ada di Indonesia rata-rata dia mengacunya pada USP ini ya rata-rata ya. Nah, tapi ada juga yang sumbernya itu dari jurnal biasanya. Nah, mungkin yang kakak anu 28 ini dari jurnal atau dari apa kak? 28 hari ini. Menemukannya di mana? Saya sebelumnya oleh Gimana kak? sebelumnya saya sampai kelas juga. Mm-mm. Itu sumbernya dari mana? Di bimbel yang sebelumnya. Ini dari buku Jadi Praktisi. Buku apa kak? Ya, nggak apa-apa ya. Jadi kalau punya sumber yang lain nggak masalah. Ya, cuma teman-teman harus bisa meyakini satu sumber mana yang sekiranya itu yang paling valid menurut teman-teman. Gitu ya. Oke. Gitu Kak, menjawab nggak kira-kira? Sebenarnya sih masih bingung sih antara 28 sampai 30 karena saya Hmm? pernah juga ngerjain soal gitu. Di Hmm. soal itu ada 28 dan 30. Nah, saya bingung sebenarnya. Belum kejawab sebenarnya yang kayak fixnya gitu. Ya, ya yang saya bilang tadi Kak, dua sumber itu nggak ada yang salah, benar. Nah, cuma kita nggak tahu nih si pembuat soal, dia pakai sumber yang mana, kan gitu kan. Kalau kita berdebat mau yang 28 atau 30,
Ya, karena semuanya sama-sama benar. Ya. Nah, tahunnya dia 28 atau 30, kita harus tahu dulu si pembuat soal, dia memakai sumber yang mana. Nah, itu yang nggak bisa kita tebak. Nah, cuma kasus seperti itu nggak banyak. Nggak banyak. Maksudnya nggak banyak yang harus diperdebatkan dua sumber seperti itu untuk misal dari 200 soal, paling hanya satu atau dua soal. Nah, jadi nggak perlu bingung Kak, dua sumber itu sama-sama benar. Tinggal Kakak mau memakai sumber yang sekiranya lebih percaya yang mana gitu aja. Sambil perbanyak latihan soal, seringnya keluar untuk di soal BUD itu pakai sumber yang mana. Nanti pasti akan ada algoritmanya nanti kalau sering latihan soal. Gitu Kak? Oke, paham Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang masih bingung? Oke, belum ya? Saya lanjut ya. Lanjut untuk sediaan yang non steril. Nah, non steril itu banyak macamnya ya. Ada yang pertama nih, merupakan sebuah sediaan yang mengandung air. Mengandung air ya, tapi tanpa pengawet. Apa itu? Contohnya adalah sediaan sirup kering. Nah, jadi sediaan sirup kering itu memang diformulasikannya bentuknya sirup kering masih berbentuk bubuk serbuk gitu ya. Kenapa? Karena secara eh, stabilitas zat aktif di dalamnya itu dia tidak terlalu stabil nih ketika dibentuk sediaan sirup. Ya, maksudnya tidak stabil itu gimana? Stabilitasnya nggak terlalu panjang nih waktunya. Makanya dibentuk sediaan sirup kering, ya. Ketika si sirup kering itu dilarutkan atau diencerkan menggunakan air, maka bertahannya BUD-nya itu cuma maksimal. Itu 14 hari maksimal ya. Ya, benar tergantung lagi terhadap zat aktif masing-masing sediaan sirup keringnya. Nah, biasanya juga tertera nih di kemasannya ya. Beberapa produk atau beberapa merek obat ya itu akan dicantumkan nih, misal di brosur di dalamnya, di brosur dalam sirupnya itu tertera setelah diencerkan maksimal dapat digunakan 7 hari misal. Oh berarti untuk sediaan merek A itu ya dia bisanya bertahan sampai 7 hari aja setelah dilarutkan. Nah, tapi ya ada yang sampai 14 hari. Nah, maksimal. Tapi balik lagi tergantung pada sediaan yang ada itu ya. Jadi ini batas maksimalnya ya. Cuma nanti balik lagi ke eh, zat aktif atau merek tertentu biasanya mungkin ada yang kurang dari 14 hari yaitu 7 hari atau berapa hari gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sediaan yang mengandung air dan berpengawet. Ini merupakan produk atau sediaan sirup jadi pabrikan. Nah, di mana untuk sirup yang jadi dari pabrikan, nah itu kan sudah ditambah yang namanya zat atau bahan tambahan ya, zat tambahan. Di mana salah satu zat tambahan yang digunakan dalam formulasi itu bersifatnya sebagai pengawet. Nah, jadi pengawet ini yang fungsi atau tugasnya itu dapat memperpanjang nih waktu kadaluarsa. Jadi ketika untuk sediaan sirup jadi pabrikan itu dibuka dari kemasan primernya, maka kalau secara USP 2019 dia bertahannya bisa sampai 35 hari. Cuma ini tetap balik lagi ke masing-masing obatnya ya. Karena ada juga yang ini yang mencantumkan bahwa BUD-nya itu bisa sampai 60 hari juga ada. Ya, kalau nggak ada keterangan di dalam kemasan obat tersebut, maka acuannya adalah si 35 hari ini.
Kemudian ada sediaan yang tidak mengandung air. Ya, contohnya sediaan suspensi yang mengandung minyak. Jadi memang benar-benar murni minyak gitu ya. Yang mana BUD-nya bisa sampai 90 hari. Nah, kemudian ada sediaan padat. Nah, sediaan padat ini biasanya bentuknya adalah dari tablet atau kaplet gitu ya. Diracik menjadi sebuah puyer misalnya atau kapsul ya. Jadi sediaannya kan bentuknya tablet ya, keras, padat gitu kan. Nah, untuk BUD-nya maksimal ya, BUD maksimalnya itu 160 hari 180 hari atau maksimal 6 bulan. Ya. Nanti saya terangkan di slide selanjutnya bagaimana cara menghitung untuk BUD sediaan racikan ya, racikan puyer atau kapsul. Ya. Saya lanjut dulu untuk sediaan semi padat, salep, krim, gel, pasta. Ini maksimal ya, maksimal BUD-nya yang dianjurkan adalah 30 hari. Ya. Kemudian kalau insulin, insulin ketika insulin itu belum dibuka ya dan masih disimpan pada suhu dingin, maka masih bisa bertahan sampai waktu kadaluarsanya tiba. Tapi kalau dia sudah dibuka, ya, BUD-nya insulin tersebut hanya 28 hari. Dan disimpannya ketika sudah dibuka dan digunakan, itu cukup disimpan pada suhu kamar. Ya, kalau sebelum digunakan kan disimpannya pada suhu pendingin ya, suhu dingin. Kalau sudah dibuka, cukup diletakkan di suhu kamar. Dan yang terakhir adalah Oralit. Oralit ini BUD-nya 24 jam setelah dibuka atau dilarutkan. Oke, ini saya berikan contoh ya, bagaimana perhitungan untuk BUD sediaan racikan puyer atau kapsul. Ya, misal nih ada sebuah resep ya, misal ya. Nah, resep tersebut berisi yang pertama paracetamol, kedua GG, ketiga CTM. Ada 3 obat yang nanti disuruh Misefak, Misefak Datalis dosis, Misefak Pulveris Datalis dosis. Ya, misal adalah untuk dibuat 10 puyer. Nomor 10. Signater DDE 1 pulv. Nah, misal seperti ini ya. Nah, bagaimana cara menghitung BUD sediaan racikan tersebut? Jadi, untuk menghitung BUD racikan, entah itu puyer atau kapsul, yang pertama harus kita lakukan adalah cek ED masing-masing obat yang akan diracik. Ya, misal adalah kita tentukan ED masing-masing si obat yang akan diracik. Misal PCT ED-nya masih 13 bulan ke depan. GG ada 11 bulan. CTM ini ada 10 bulan. Misal. Nah, oke, cek ED masing-masing obat sudah kita cek nih. Nah, dari obat yang akan diracik, kita tentukan mana sih obat dengan ED terpendek. Yang mana, teman-teman? ED terpendek, oh, yang obat apa? Halo? CTM Kak. Oke. CTM ya, kita tentukan fix nih. Oh, CTM dia memiliki ED 10 bulan lagi gitu kan. Maka untuk yang kedua, 10 bulan itu merupakan ED terpendek dari eh, obat yang akan kita racik. Nah, 10 bulan itu apakah dia kurang dari 6 bulan atau lebih dari 6 bulan? Si ED terpendeknya tadi. Lebih dari 6 bulan. Lebih dari 6 bulan. Ya, berarti dia lebih dari 6 bulan ya. Oke. Nah,
ED-nya ED-nya berapa lebih dari 6 bulannya? ED-nya adalah 10 bulan. Oke. Berarti kita pakai cara yang bawah. Jadi 10 bulan tadi itu ketika kita mau menghitung BUD-nya, maka hitunglah 25% dari waktu penggunaan obat sebelum ED terpendek. Ya. Oke, berarti kita hitung ya. 25% dari 10 bulan itu berapa? Berapa bulan? Berapa bulan? 25% dari 10 bulan berapa bulan, teman-teman? Yaitu 2,5, 2,5 bulan, Pak. ya 2,5 bulan. Nah, hasilnya ketemunya perhitungannya adalah 2,5 bulan. Ya, kalau hasilnya kurang dari 6 bulan, maka BUD maksimalnya adalah hasil perhitungan tersebut. Nah, karena kebetulan nih 2,5 bulan itu adalah kurang dari 6 bulan, maka BUD maksimal sediaan racikan puyer tersebut itu 2,5 bulan. Nah, tetapi apabila nih nanti setelah dihitung ternyata BUD maksimalnya, ternyata BUD-nya ketemunya, misal ya, misal setelah dihitung BUD ketemunya 7 bulan, ya, maka BUD maksimal yang masih bisa digunakan untuk sediaan si puyer tadi adalah cuma 6 bulan. Kenapa? Balik ke prinsip yang awal tadi, bahwa untuk BUD sediaan tablet atau sediaan yang padat, ya solid, itu maksimal 180 hari atau 6 bulan. Sehingga ketika perhitungan untuk menentukan BUD itu lebih dari 6 bulan, maka kita tuliskan BUD-nya tetap maksimal 6 bulan setelah proses tadi peracikan si puyer tadi. Nah, itu kalau ED terpendeknya lebih dari 6 bulan ya. Nah, kalau ED terpendeknya itu ternyata kurang dari 6 bulan, ya misal nih, oh ternyata PCT tadi ED-nya dia 8 ED ED-nya tadi dia 4 bulan misal, 4 bulan lagi dia ED. Nah, maka kalau dilihat dari eh, waktu kadaluarsa terpendek, si PCT ini masuk nih, yaitu 4 bulan. Berarti 4 bulan itu merupakan ED terpendek. Nah, sehingga ED-nya diasumsikan bahwa ED 4 bulan itu kurang dari 6 bulan. Sesuai ya. Nah, sehingga BUD maksimalnya nggak perlu dikalikan 25% lagi. Tinggal dihitung BUD maksimalnya ya sesuai dengan ED tersebut. Nah, kalau ED-nya masih 4 bulan, maka BUD-nya juga eh, 4 bulan tadi. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang kita diskusikan dulu nggak? Silahkan. Izin bertanya, Kak, berarti ini untuk perhitungan yang ini, kalau misalnya obatnya lebih dari satu begitu ya, Kak? Kalau misalnya obatnya cuma satu, berarti ngacunya ke acuan yang sebelumnya gitu ya? Terima kasih. Nggak harus obatnya satu, Kak. Nggak harus obatnya lebih dari satu. Misal obatnya, misalnya ya, ada racikan puyer. Obatnya cuma satu aja, yaitu paracetamol disuruh ngeracik menjadi puyer 20 puyer gitu. Nah, maka kita lihat saja eh, si ED paracetamol itu berapa. Karena kan nggak ada obat lain kan. Ya, kita berarti lihat ED obat yang akan diracik. Berapa dia? Oh, apakah ED-nya masih lebih dari 6 bulan atau kurang dari 6 bulan? Ya. Kalau masih lebih dari 6 bulan, kita hitung dengan kalikan dengan 25%-nya. Tapi kalau kurang dari 6 bulan, ED paracetamol yang mau kita racik tadi, maka kita langsung tuliskan BUD maksimalnya ED tersebut.
Ya. Jadi kalau ini kan cuma contoh, misal contohnya ada 3 obat. Nah, nggak harus 3. Boleh 1, boleh. Kayak gitu. Boleh lebih dari 3 juga boleh. Pada prinsipnya, tentukan mana ED terpendek. Kalau lebih dari 1. Tapi kalau dia obat zat aktifnya cuma 1, ya pakai ED yang ada di zat aktif tersebut. Tapi untuk persamaan perhitungannya mengikuti bagan alur ini. Gitu, Kak. Menjawab nggak kira-kira? Sudah menjawab, Kak. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Belum ada? Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Untuk membahas soal nomor 1. Ada seorang apoteker di rumah sakit menyiapkan sebuah sediaan injeksi. Nah, berarti kalau dia sudah diketahui injeksi, ini sediaannya kategori sediaan apa? Steril, Kak. Steril, Kak. Ya, sediaan steril ya. Injeksi morfin dalam vial kaca menggunakan teknik aseptis di ruang clean room ISO 5. Nah, kalau ada kata-kata ISO gitu ya, LAF, nah, berarti dilakukannya adalah di ruang yang steril. Tidak ada data stabilitas tambahan dari literatur maupun pabrik. Menurut USB, berapa lama sih BUD atau Beyond Use Date yang boleh diberikan pada sediaan steril tersebut bila disimpannya itu pada suhu kamar dengan satu komponen sediaan yang steril? Ya, jadi hanya satu zat aktif aja nih. Kira-kira jawabannya yang mana? A, B, C, D? Masuknya ke kategori apa? Yang low, Kak. Oke, berarti yang kategori 2, 2B ya, yaitu yang low risk. Gini, Kak. Betul nggak? Ya, Kak. Oke. Kalau di sebuah sebuah sediaan yang masuk ke dalam kategori low risk, kemudian disimpan pada suhu kamar, maka berapa nih BUD-nya? Berapa lama? Dalam satuan hari. Ya, berapa hari kira-kira kalau dia low risk? 4 hari, Kak. Matahari, Kak. Berapa? 4 hari atau 3 4. hari? 4 hari. Ada nggak jawabannya? Ya, yang C ya. Oh, ini nggak salah di ini ya. Dia masuknya ke sini ya, maaf. Oke. Nomor 1 aman teman-teman? Aman, Kak. Aman ya. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Seorang pasien akan menerima resep salep. Ya, salep. Berarti salep itu sediaan apa? Semi, Semi solid. semi solid. Ya. Salep ketoconazole 2% yang dibuat dengan basis vaselin putih tanpa penambahan air. Tidak ada literatur tambahan mengenai stabilitas. Menurut USB, berapa BUD yang tepat untuk diberikan pada kasus tersebut? Berapa lama? A, B, C, D, E? B, Kak. Ya, B ya. 30 hari. Oke, masih cukup slow ya ini ya. Lanjut nomor 3. Ada seorang pasien laki-laki berusia 50 tahun didiagnosa dokter mengalami suspek pneumotorak, sinistra DD pneumonia. Pasien mendapatkan resep dari dokter spesialis paru racikan berupa ada salbutamol 1,5 mg, theophylline 80 mg, methylpred 1,5 mg, dan
Misefak kapsul. Jadi campur dan buatlah kapsul. Datalis dosis nomornya 15. Signata DDE 1 kaps. Jadi berdasarkan racikan tersebut, berapa BUD yang tercantum dalam etiket? Kira-kira berapa lama nih? A, B, C, D, E? Kak. E. Apakah betul yang E? Ya, betul ya, maksimal 180 hari. Nah, karena apa? Di sini tidak diketahui data kadaluarsa dari tiap masing-masing obat itu kapan. Ya, sehingga asumsi kita berarti ED-nya masih panjang. Ya udah apa namanya? Dijawab yang 180 hari aja. Oke, nomor 3 aman teman-teman. Oke, untuk BUD apakah ada yang mau kita diskusikan dulu? Aman ya? Kalau aman kita lanjut ke materi gangguan saraf dan psikiatri teman-teman. Ada penyakit depresi dan ansietas. Oke. Nah, apa itu ansietas? Nah, ansietas itu cemas, ya, kondisi kecemasan yang berlebih. Ya, di mana kondisi cemas yang berlebih itu bisa menimbulkan berbagai tanda-tanda dan gejala. Ya, secara umum, ya gejala apa sih yang sering terjadi ketika pasien itu mengalami ansietas atau kecemasan? Ya, yang pertama nih ya, pasien itu gelisah pasti, gelisah. Kemudian disertai sulit tidur, ketegangan otot, ya, sulit berkonsentrasi, ya, mudah marah, ya, dan kemudian mudah lelah juga. Ya, jadi beberapa gejala tadi itu menunjukkan bahwa oh pasien ini kemungkinan menyebabkan terjadinya ansietas atau kecemasan. Nah, kemudian ini adalah eh, tipe-tipe dari kecemasan yang ada. Ini 3 tipe umum ya. Sebenarnya masih banyak lagi, cuma yang umum ada 3 ini. Yang pertama generalized anxiety disorder, ya, itu merupakan kondisi kecemasan yang berlebihan, ya, hampir terjadi setiap hari dalam jangka waktu yang panjang. Gejalanya apa? Sulit tidur, lelah, ketegangan otot, sulit konsentrasi, mudah marah. Nah, ini gejala-gejala umum yang sebelumnya saya sebutkan tadi. Kemudian terapinya untuk first line-nya adalah duloxetine, escitalopram, dan sertralin. Nah, 3 pilihan utama ini dia masuk ke dalam golongan yang namanya SSRI. Ya, golongan SSRI. Nanti apa itu SSRI? Nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, yang paling bawah ini, venlafaxine, dia masuk ke dalam golongan SNRI. Jadi, 2 golongan obat yang berbeda. Nah, sehingga kita bisa simpulkan nih, ya, kita bisa simpulkan untuk kondisi kecemasan, ya, first line yang harus kita berikan pada pasien itu adalah obat golongan SSRI. Ya, apapun itu obatnya, biasanya SSRI dulu. Nah, karena untuk panic disorder dan social anxiety disorder, ya, itu sama, yaitu SSRI dulu. Ya, SSRI dulu. Baru nanti pakai SNRI kalau nggak bisa. Jadi, itu ya teman-teman untuk mempermudah menghafal. Kalau untuk depresi dan ansietas, pilihannya yang SSRI dulu, first line-nya. Ya. Kemudian kita lanjut. Nah,
Kalau ini depresi. Jadi ada yang namanya neurotransmitter ya, neurotransmitter. Jadi untuk ansietas dan depresi, gangguan neurotransmitternya itu berbeda. Ya, ada yang sama, ada yang beda. Cuma nggak sama persis gitu maksudnya. Nah, di mana untuk depresi sendiri, ya, yang terjadi gangguan atau terjadi penurunan dari neurotransmitter itu yang pertama adalah penurunan norepinefrin. Kedua, penurunan serotonin. Dan yang ketiga, penurunan dopamin. Kalau ketiga neurotransmitter ini kadar dalam tubuhnya berkurang, menurun, nah, maka akan menyebabkan yang namanya gejala-gejala depresi, ya, seperti ini. Kemudian untuk terapi dari depresi sendiri, yang pertama adalah first line-nya, ini monoterapi dulu nih. Mau monoterapi secara non-farmakologi, atau langsung diberikan terapi farmakologi juga nggak masalah. Ya, intinya adalah monoterapi. CBT ini adalah terapi perilaku, yaitu merupakan salah satu terapi penunjang medis atau terapi non medis ya. Sehingga antara CBT dengan monoterapi SSRI, ini pilih salah satu obatnya. Mau diterapi dulu secara farmakologi atau nunggu dulu nanti sampai memang bisa diterapkan. Ya. Nah, itu untuk kondisi depresi yang ringan sampai berat, ringan sampai sedang. Jadi prinsipnya monoterapi dulu. Second line-nya kalau monoterapi nggak mempan nih, nggak berhasil, maka baru dikombinasi. Kombinasi dengan apa? Antidepresan yang lain. Sedangkan untuk kondisi moderate to severe atau kondisi di mana depresinya itu sedang sampai berat, ya, first line-nya langsung dilakukan kombinasi. Kombinasi antara CBT atau terapi perilaku secara non-farmakologi dengan terapi farmakologi. Ya, langsung kombinasi. Second line-nya kombinasinya tetap, ya, tapi menggunakan obatnya itu obat yang lain, ya, diganti dari